Kasih Tuhan, saya akan membaca dua bagian ayat di dalam Injil Yohanes yang memberitahukan kepada kita bahwa jemaat Tuhan akan diajar sendiri oleh Allah dan oleh Roh Kudus tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, dan tentang kebenaran. Yohanes 6 ayat 45. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Menerima pengajaran dari Bapa. Lalu di bagian A-nya, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Mereka semua diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, datang kepada Yesus, kata firman Tuhan. Jadi Allah sendiri yang akan mengajarkan tentang kebenaran, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Kita menerima pengajaran dari Bapa, kata Yesus. Lalu dalam Yohanes 16, kalau tadi Yohanes 6 ayat 5, sekarang Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, perhatikan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, Roh Kudus, yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Allah sendiri, Bapa, akan mengajar tentang firman Tuhan pada kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Artinya apa? Artinya, pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang, janganlah mengambil tempatnya Bapa di surga dan tempatnya Roh Kudus. Karena Bapa sendiri akan mengajarkan kepada jemaat. Roh Kudus akan menuntun setiap orang percaya dalam seluruh kebenaran. Jangan mengambil tempat dan menggantikan tempatnya Roh Kudus. Itu berbahaya. Saya melihat ada ketergantungan yang sangat-sangat mutlak dari jemaat kepada pendeta dan gembala sidang. Itu tidak boleh terjadi lagi. Gembala harus mengajarkan bagaimana cara jemaat belajar sendiri dari Alkitab, dan Tuhan akan menuntun mereka, Bapa akan mengajarkan mereka jemaat tentang kebenaran, dan Roh Kudus, guru sejati, guru ilahi, Roh Kudus, Roh kebenaran, itu akan menuntun dan mengajar kita dari firman Tuhan. Saya ingin memberi 4 kunci bagaimana jemaat dapat belajar dan menggali sendiri dari firman Tuhan sebagai sumber kebenaran dan sumber makanan rohani. Kunci yang pertama adalah kita ambil ayat firman Tuhan, baca satu perikop, jangan hanya baca satu ayat saja. Sebaiknya satu perikop supaya dapat konteksnya. Lalu yang pertama kita tanya,
ayat ini berbicara tentang apa? Apa yang diajarkan oleh ayat-ayat ini, oleh perikop ini? Itu kunci pertama. Perikop ini atau ayat ini berbicara tentang apa? Apa sih yang dibicarakan oleh ayat ini? Topiknya tentang apa? Yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang kita pelajari tentang Allah dari ayat ini? Ayat-ayat ini mengatakan kepada kita tentang Allah itu apa? Bagaimana sifat Allah? Apa itu sifat Allah? Apa yang kita pelajari dari karakter Allah? Apa yang kita pelajari dari keinginan Allah? Allah mau berbicara pada kita dari ayat ini tentang apa? Jadi tentang Allah itu yang kedua ya. Kita belajar apa tentang Allah dari ayat-ayat itu. Lalu yang ketiga, apa yang kita pelajari tentang manusia dari ayat-ayat yang kita baca. Apa yang Alkitab katakan tentang manusia, tentang kita. Jadi fokus tentang kita. Apakah ada teguran dari firman Tuhan untuk kita? Apa hikmat yang kita harus terima, yang kita harus pelajari? Apa kebenaran Alkitab yang harus kita pelajari? Lalu, masih dalam yang ketiga tentang manusia, apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita perbaiki dari kehidupan kita, dari sifat kita melalui Alkitab yang kita baca? Ayat Alkitab yang kita baca itu menyuruh kita untuk melakukan apa, berubah apa, dan yang keempat, yang terakhir, ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca. Taat melakukan firman yang kita baca. Dan bonus yang kelima, apa yang harus kita doakan dari ayat yang kita baca. Apa yang harus kita doakan tentang orang lain dari ayat-ayat yang kita baca. Apa yang harus kita doakan tentang orang lain dari firman Tuhan yang kita baca. Oh, ada tambahan satu bonus lagi. Yang keenam, apa yang harus kita share, bagikan kepada orang lain dari ayat yang kita baca. Jadi yang keenam itu tanggung jawab untuk kita bagikan kepada orang lain. Kalau 6 kunci ini kita lakukan, maka Roh Kudus akan menuntun kita dalam belajar firman Tuhan, dan Bapa sendiri akan mengajarkan kita tentang kebenarannya. Dengan demikian, kita akan diperlengkapi menjadi anak Tuhan yang mandiri di dalam Tuhan, yang tangguh, yang kuat, karena kita belajar dari Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran. Dan yang punya adalah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Biarlah firman ini membuat kita ingin belajar tentang firman hayat, firman hidup, yaitu Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.